Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil Nurfasya Nasrullah Purnama dari kelas 2B. Saya ingin mereview kembali pertemuan keempat hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Jenis-jenis tindak pidana. 1. Menurut KUHP, kejahatan misdriven buku 2 pasal 104 sampai 48 KUHP. Yang kedua, pelanggaran overdigen Dingen buku 3 pasal 489 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Yang B. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan delik hukum atau rech delik mala atau mala pers, pelanggaran delik UU atau wets delik atau mala kuya probabilita. Yang kedua menurut doktrin 1. Delik formil dan delik material. Yang kedua delik commissions, delik omissions, delik commensions per omissionem komisa. Yang ketiga delik dolus dan delik culpa. Yang keempat delik tunggal dan delik berganda. Yang kelima delik akuan dan bukan delik aduan. Yang keenam delik politik dan delik umum. Yang ketujuh delik khusus dan delik umum. Selanjutnya sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WWS Belanda melalui pasal 75 PR Jo pasal 131 S sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui UU nomor 1 tahun 1946 WSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan perubahan KUHP: yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, yang keempat alasan adiktif. Cara melakukan perubahan KUHP yaitu ada 5. Yang pertama kriminalisasi, yang kedua dekriminasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depanalisasi, yang kelima mitigating. Metode perubahan KUHP ada 3 yaitu evolusi atau evolution, yang kedua kompromis, yang ketiga yang terakhir global. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP: alasan politis, negara di Indonesia adalah bangsa yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memilih KUHP yang sifatnya nasional yang merubah ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Alasan adiktif: sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas terorisme, asas-asas narkoba, asas-asas pembajakan udara dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.